Tali Skatin. Di suatu desa di Kecamatan Tewah, tepatnya di Desa Tumbang Habaon, hidup seorang pendekar yang gagah perkasa yang bernama Tali Skatin yang merupakan ayah dari Pangkalima Barau. Tali Skatin adalah seseorang yang memiliki kesaktian yang luar biasa dan memiliki sebuah batu sakti yang disebut Patahu Bangau. Kenapa disebut Patahu Bangau? Karena warnanya yang putih seperti warna bulu burung bangau. Patahu merupakan batu yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa Patahu adalah batu yang dapat berubah menjadi pendekar yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tali Skatin dijuluki sebagai Rajan Kayau atau Raja dari Pemburu Kepala. Ketika akan melaksanakan ritualnya, Tali Skatin harus mencari tumbal, yaitu kepala manusia. Tetapi sebelum dia berangkat mencari tumbal, maka dia harus melihat petunjuk dari Antang Patahu. Dan Antang Patahu memberi petunjuk bahwa kali ini Tali Skatin akan berhasil memenggal kepala korbannya. Tidak lama setelah dia mendapat petunjuk dari Antang Patahu bahwa dia akan berhasil membunuh dan membawa kepala seorang gadis kuwu atau Bawi Kuwu yang tinggal di desa Teluk Nyatu. Jadi gadis kuwu ini adalah seseorang perempuan yang terhormat dan ternama di desa Teluk Nyatu. Masyarakat desa menganggap gadis kuwu adalah perempuan yang suci dan tidak bisa sembarangan keluar. Tali Skatin langsung melaksanakan tugas yang diberikan Antang Patahu. Lalu ia berangkat bersama murid-muridnya untuk membunuh dan memenggal kepala gadis kuwu untuk dijadikan tumbalnya. Saat akan berangkat, Tali Skatin hanya membawa mandau dan daun talas, lalu ia menceburkan dirinya ke Sungai Kahayan. Ia menyelam dan kepalanya dengan ditutupi daun talas, menyelam mengikuti arus menuju hilir desa Teluk Nyatu. Ketika Tali Skatin hampir sampai di desa Teluk Nyatu, gadis kuwu sedang mandi di Sungai Kahayan. Saat itu semua orang di desa tersebut pergi bekerja dan berangkat ke ladang. Saat gadis kuwu berada di tepian sungai, dia melihat daun talas yang hanyut mengikuti arus, tetapi dia tidak tahu bahwa di bawah daun tersebut ada Tali Skatin yang mengincar kepalanya untuk dijadikan tumbal. Dan ketika daun tersebut berada di depannya, Tali Skatin langsung muncul dari bawah air, langsung menodong mandaunya dan memotong kepala gadis kuwu. Seketika juga kepala gadis kuwu langsung terpenggal dan tubuhnya tergeletak di pinggiran sungai. Kali ini Tali Skatin berhasil membunuh dan membawa kepala seorang gadis yang suci dari desa Teluk Nyatu. Dengan penuh rasa puas dan perasaan gagah, Tali Skatin bersama dengan rombongannya langsung membawa tumbal tersebut pulang ke desa Tumbang Habaon. Betapa terkejutnya para penduduk desa yang telah pulang dari ladang melihat apa yang telah terjadi kepada gadis kuwu. Entah dari mana mereka mengetahui bahwa yang membunuh gadis kuwu adalah Tali Skatin dari desa Tumbang Habaon. Tidak berpikir panjang, para penduduk desa ingin menuntut balas dendam atau baleh bunuh. Dan mereka langsung berangkat menyusul rombongan Tali Skatin dengan menggunakan perahu-perahu besar. Sampai akhirnya rombongan Tali Skatin dapat dikejar oleh penduduk Teluk Nyatu dan bertemu di tepian batu Rangan Sambon. Sebelum melakukan perkelahian antara rombongan Tali Skatin dan rombongan dari Teluk Nyatu, mereka memasak dan makan-makan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka langsung ingin membalaskan dendam mereka atas kematian gadis kuwu. Tetapi rombongan Tali Skatin merasa takut menghadapi rombongan dari Teluk Nyatu. Mereka pun dengan cepat membuat makanan dan dengan cepatnya setelah makan, mereka langsung bergegas pergi meninggalkan rombongan Teluk Nyatu menuju Tumbang Habaon. Ketika rombongan Teluk Nyatu melihat hal itu, mereka langsung mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Itulah mengapa tepian Sungai Sambon sampai saat ini dijuluki sebagai Panduk Habaon Hurung Mukah, yang artinya masak Habaon mahurung muka. Keesokan harinya rombongan dari Teluk Nyatu menuntut pertanggungjawaban dan melakukan perjanjian yang langsung disaksikan oleh berbagai tokoh, yaitu Nyai Balau, Temanggung Amai Rawang, Darung Bawan, Tamanggung Kanyapi, Damang Batu, dan semua penduduk desa tersebut. Sebagai gantinya, Tali Skatin harus membayar dengan syarat 41 buah balanga yang berisi emas. Tetapi sayangnya Tali Skatin hanya memiliki 40 buah balanga. Maka dari itu, satu buah balanga diganti dengan Patahu Bangau, agar Tali Skatin dan semua keturunannya tidak lagi berburu kepala. Dan Tali Skatin memiliki perjanjian, jika dia berburu kepala lagi, maka dia harus diusir dari desa Tumbang Habaon.